Shalom, perkenalkan nama saya Arya Cakra Okta Nugraha dengan NIM 2201100 Prodi TPC Angkatan 2022. Nah, di praktikum kali ini saya mendapatkan materi osilasi pegas. Osilasi pegas adalah suatu gerak yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Getaran terjadi akibat gaya elastis pegas yang memenuhi hukum Hooke. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat melakukan praktikum kali ini, yaitu tentang osilasi pegas, yang mana sering atau dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Banyak sekali contoh-contoh osilasi dalam kehidupan manusia, yang mana contohnya penerapan yaitu seperti penerapan kipas angin yang ke kiri dan ke kanan, gerakan yang diberikan ketika memainkan ayunan, bandul jam yang juga bergerak ke kiri dan ke kanan. Gerak osilasi adalah gerak ke kiri, ke kanan, atau ke atas, dan ke bawah atau ke depan dan ke belakang pada selang waktu di lintasan yang sama atau gerak bolak-balik melewati titik setimbangnya. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk menentukan tetapan pegas dalam melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Kemudian menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Dasar teori. Osilasi pegas didefinisikan sebagai suatu gerak yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya. Dalam sistem pegas, massa getar terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas yang mana mempengaruhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan arah dengan arah pemuli ditandai dengan min. Rumusnya adalah F sama dengan min Kx, F sama dengan M kali A, min Kx sama dengan M kali A. Nah, ini adalah contoh osilasi pegas. Nah, yang pertama itu yaitu arahnya ke bawah, F itu ke atas, dan posisi timbangan itu yang berada di tengah. F itu saat dari atas sudah mulai mau turun lagi ke bawah. Flowchart yang saya buat ini adalah yang pertama buka pad, yang kedua klik left, yang ketiga tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Berikan rendaman pada pegas dan atur skalar konstanta pegas, kemudian pilih slow and displacement, kemudian atur variasi massa, berikutnya gantung benda pada pegas, lalu tarik, kemudian lepaskan, kemudian catat data yang diperoleh dari percobaan. Alatnya adalah pad seperti biasa. Prosedur kerjanya yang pertama buka link pad, yang kedua klik left, yang ketiga tempatkan penggaris pada titik 0 sejajar dengan bawah pegas, yang keempat berikan rendaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi, yang kelima pilih slow dan displacement natural, yang keenam ubah massa, atur variasi massa, atur nilai massa, yang ketujuh gantung benda pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah, kemudian lepaskan. Yang kedelapan, catatlah waktu yang diperlukan untuk 10, 20, 30 getaran petunjuk, amplitudo sebaliknya hampir sama getaran. Nah, ini adalah pengolahan data dan grafik dari beberapa percobaan yang kami bikin bersama kelompok. Yang seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Pembahasan dari data yang diperoleh dari pad osilasi pegas menggunakan pad dan gambar grafik. Diketahui jika massa benda yang diberikan pada pegas semakin besar, maka periodenya semakin besar pula. Kesimpulan dari percobaan kali ini yang pertama itu, nilai tetapan pegas berbeda-beda dari setiap pegas yang dipengaruhi oleh luas permukaan pegas gravitasi, suhu, dan diameter pegas. Nah, yang kedua itu renggangan. Tidaknya suatu pegas dipengaruhi oleh massa, beban, atau gaya yang digantungkan dan diberikan. Nah, saran-saran yang diberikan pada percobaan ini diantaranya adalah yang pertama itu, sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum.
Dan yang kedua, memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar praktikum yang dilakukan dan laporan yang dibuat dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Yang ketiga itu, diharapkan pada saat praktikum osilasi pegas, teliti dalam menggunakan stopwatch. Nah, yang keempat itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik ke depannya. Ini adalah daftar pustaka. Yang pertama itu Holiday dan Risnik 2005 Fisika Universitas Jilid 1 Jakarta Erlangga. Yang kedua itu Mikrajudin Abdullah 2017 Fisika Dasar 2 Bandung Institut Teknologi Bandung. Mungkin sekian dari saya. Jikalau ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung para penonton, mohon dimaafkan dan kurang lebihnya terima kasih.